Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah subbab terakhir untuk bab 4, yaitu hubungan garis. Di sini misalkan terdapat dua garis, hubungannya dapat ditentukan oleh gradiennya, yaitu ada dua di sini. Yang pertama adalah sejajar dan yang kedua adalah tegak lurus. Sejajar yang seperti apa? Sejajar yang seperti ini. Jadi dua garis, ini sejajar. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Yang penting arahnya itu sama, arahnya aja ya yang sama, arahnya sama, letaknya sama. Misalnya panjangnya sama, berbeda bagaimana? Misalkan seperti ini sama seperti ini. Yang penting ini sama ya, gini, otomatis dia akan sejajar, begitu ya. Kalau tegak lurus yang seperti apa? Otomatis yang membentuk 90 derajat. Membentuk 90. Yang penting membentuk 90 derajat. Siku-siku. Terus hubungannya gimana? Yang ditentukan oleh gradien di sini kan gradien. Gradien kemarin apa? Gradien itu M. Ya, kita sebut dengan M. Kalau sejajar maka kan ini ada dua garis nih. Berarti gradien yang pertama dan gradien kedua itu pasti sama. M1 sama dengan M2. Untuk yang tegak lurus berarti gradien yang pertama dikaliin dengan gradien yang kedua sama dengan min 1. Untuk lebih paham, saya berikan contoh di sini ada 6 contoh nanti. Oke, yang pertama, diketahui persamaan garis lurus 2x tambah 3y kurangi 4 sama dengan 0 dan 4x tambah 6y kurangi 8 sama dengan 0. Bagaimana kedudukan kedua garisnya? Sejajar atau tegak lurus? Maksudnya seperti itu. Berarti kita cek dulu untuk gradiennya. Kita cek dari yang pertama dulu ya. 2x tambah 3y min 4 sama dengan 0. Untuk mudah pengen tahu gradien itu bikin y sama dengan, berarti tinggalkan y di sini. 3y, maksudnya y yang ada unsur y-nya ya. Kalau 3y 3y. 3y sama dengan pindah ruas 2x jadi min 2x, min 4 jadi plus 4. Seperti itu. Gini ya. Saya itu sama kayak kemarin, berarti masing-masing dibagi sama 3 karena biar y-nya sendirian. Per 3 sama dengan yang lurus ya, min 2x per 3 tambah 4 per 3. Oke, 3y bagi 3y, y. Ini berarti tetap min 2 per 3x tambah 4 per 3. Nah, seperti itu. Berarti M-nya yang mana? M-nya yang ini. M1 kita sebutnya ya. Min 2 per 3. Oke, satunya yang ini sekarang 4x tambah 6y kurangi 8 sama dengan 0. Pindah ruas tinggalkan y-nya, berarti di sini 6y aja sama dengan 4x jadi min 4x min 8 jadi plus 8 sama kayak tadi. Ini biar y berarti harus dibagi sama 6 sama dengan min 4 per 6x tambah 8. Nah gini ya, 6y bagi 6 y min 4 per 6 x tetap ya, min 4 per 6 x tambah, ini 8 per 6 ya, tambah 8 per 6. Berarti M nya yang mana? M nya yang ini. Berarti M2 karena persamaan kedua ini persamaan 1 M1, ini M2 persamaan 2. Persamaan 2 nya berapa? Min 4 per 6. Boleh diperkecil Bu? Boleh diperkecil ya, biar tahu sama atau enggaknya. Sama-sama dibagi berapa? Bagi 2. Berarti min 2 per 3. 4 bagi 2, 2, 6 bagi 2, 3. Bagaimana M1 sama M2? M1 sama dengan M2. Otomatis berarti sejajar. Tanda titik 3 ini artinya jadi. Jadi M1 sama dengan M2 itu sejajar. Begitu ya. Terus yang kedua, diketahui fungsi y sama dengan 3x min 6 dan y sama dengan min sepertiga x plus 7. Bagaimana kedudukan kedua garis? Oke, kita cek dulu dari yang pertama. Y sama dengan 3x kurangi 6. Langsung ketemu ya. M-nya berapa berarti? M1-nya sama dengan 3. Soalnya udah y sama dengan. Nah, langsung berarti. Satunya, y sama dengan min sepertiga x tambah 7. M2-nya langsung ketemu juga. Berapa? Min sepertiga. Sama enggak M1 sama M2? Enggak sama. Kita cek gradiennya tegak lurus apa enggak. Tegak lurus dilihat dari M1 kali M2 harus sama dengan min 1 ya. M1 nya berapa? 3 kaliin M2 nya min sepertiga sama dengan min 1. 3 kali min sepertiga berapa?
Nah, berarti tinggal ngaliin atas 3 kali min 1, min 3 per 3. Min 3 per 3 berapa? Min 1, kita tulis dulu ya. Min 3 per 3 ini sama dengan min 1. Otomatis ini jadi M1 kali M2 sama dengan min 1 atau tegak lurus. Oke, sampai sini paham ya. Jadi untuk yang sejajar sama, untuk yang tegak lurus itu kalau dikalikan sama dengan min 1. Kita berubah ke sini. Tentukan persamaan garis yang melalui 7, min 3 dan sejajar dengan ini. Nah, berarti ini dulu yang dikerjakan. Sejajar, pengen tahu sejajar berarti harus M1 sama dengan M2. Berarti kita cari dulu M-nya. Nah, kita cari dulu ini M1 berarti ya. M1 tadi kemarin rumusnya apa? Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan ini kita umpamain X1, ini Y1, ini X2, Y2. Berarti Y2 nya 6 kurangi 0 per X2 nya min 5 kurangi min 9. Berarti 6 kurangi 0 berapa? 6. Min 5 min jadinya plus 9 sama dengan 6 per min 5 tambah 9 4. Diperkecil jadinya sama-sama bagi 2. 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 2. Karena dibilang sejajar berarti di sini ya. Sejajar berarti M1 sama dengan M2. Berapa itu? Ini 3 per 2. Diketahui titiknya nih. Titiknya 7, min 3. Kalau diketahui gradian, ketahui titik. Berarti rumusnya yang mana? Yang kemarin. Y min Y1 sama dengan M kaliin X min X1. Nah, yang mana X1 sama X2 nya? X1 sama Y1 nya. Ini X1 Y1. Y nya tetap Y kurangi Y1 nya min 3. M nya ngikutin itu 3 per 2. Ambil yang M2 karena sama ya sama 3 per 2 ya. X dikurangi X1 nya berapa? X1 nya 7. Nah, berarti yang ini Y min jadinya plus 3. Kaliin 3 per 2 kali X 3 per 2. X 3 per 2 kali min 7 kaliin atas ya. Minnya dulu min 7 kali 3 21 per 2. Tinggal gitu toh. Terus ini 3 nya pindah ruas berarti Y sama dengan 3 per 2. X min 21 per 2. Tulis tetap. Ini yang pindah plus 3 jadi min 3. Lagi Y sama dengan 3 per 2 X min 21 per 2. Nah yang ini dibikin per 2. Berapa bagi 2 hasilnya 3? 6 ya. 6 kalau dibagi 2 kan hasilnya 3 ya. Terus Y sama dengan 3 per 2 X. Nah, ini min 21 min 6. Berarti min 27 per 2. Berarti persamaannya yang mana? Yang ini. Oke, paham ya? Lanjut nomor 4, tentukan persamaan garis yang melalui 3,5 dan tegak lurus 0,0 dan min 5,3. Berarti ini dulu tapi tegak lurus. Oke. Kita tentukan dulu M1 nya dulu. Sama kayak tadi Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini X1 Y1 X2 Y2 berarti sama dengan 3 kurangi 0 per min 5 kurangi 0. Berarti 3 per min 5. Atau bisa tuliskan min 3 per 5. Nah, kalau minnya ada di bawah atau di atas taruh tengah gitu ya. Karena dia tegak lurus, di sini tegak lurus berarti M1 kali M2 sama dengan min 1. Berarti berapa M1 nya? M1 nya tadi min 3 per 5 kali M2 sama dengan min 1. Berarti M2 sama dengan min 1. Ini pindah ruas jadinya kalau di sini kali jadi bagi min 3 per 5 sama dengan min 1. Kalau pembagian ketemu pecahan ya diingat diubah jadi kali, ininya dibalik jadi 5 per min 3. Min 1 kali 5 per min 3 kali atas ya. Berarti M2 sama dengan min 1 kali 5 min 5 per min 3. Min bagi min plus berarti 5 per 3. Oke, di sini diketahui M2 nya titiknya adalah 3,5 kayak persamaan tadi ya. Berarti Y min Y1 sama dengan M kaliin X min
X1. Oke, yang ini X1, ini Y1 nya. Berarti Y kurangi 5, M nya ini ya 5/2 yang 5/3 yang terbaru, M2. X dikurangi X1 nya 3. Lagi Y min 5 sama dengan 5/3 kali X, 5/3 kurangi, nah kan kurang ya, 5/3 kali 3, 5 kali 3 15/3. Tinggal ngali atas perkan yang bawah ini wis gitu. Lagi Y min 5 sama dengan 5/3, sorry ini X nya hilang, X kurangi 15 bagi 3 berapa? 5. Pindah ruas, Y sama dengan 5/3, X min 5 pindah ruas min jadinya plus 5. Oke, di sini ya. Pindah ke sini, Y sama dengan 5/3, X min 5 tambah 5 0. Ya udah, gini berarti. Ini persamaannya. Begitu. Oke, kita lanjut yang kelima. Di sini sama tentukan persamaan garis yang melalui 8,-3 dan sejajar min 1,1 2,4. Ini saya ulang lagi ya, nomor 3 biar lebih paham ya. Oke, di sini yang ini kita cari dulu M-nya, M1. M1 Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini berarti X1 Y1, X2 Y2. Berarti Y2-nya berapa? 4. Kurangi Y1-nya 1 per 2 dikurangi min 1. 4 kurangi 1, 3/2 min 2 min jadinya plus 1. Berarti 3/3 berapa? 1. Ini sejajar. Nah, berarti M1 sama dengan M2. Berapa itu? 1. Oke. Titiknya berapa? 8,-3. Ini X1, yang ini Y1. Berarti persamaannya Y min Y1 sama dengan M kaliin X min X1. Berarti Y dikurangi Y1 nya min 3, M nya 1, X nya tetap, min X1 nya 8. Berarti Y min jadinya plus, Y plus 3 sama dengan 1 kali X, 1 kali min 8, min 8. Berarti di sini Y sama dengan X min 8 plus 3 pindah ruas jadinya min 3. Y sama dengan X min 11. Nah, gitu ya. Ntar soalnya saya naikkan ke sini. Persamaan garis yang melalui 0,6 dan tegak lurus, sama kayak nomor 4 ini. Jadi caranya biar kalian tahu, saya kasih contoh 2 kali di sini, dipahami betul ya. Min 3,6. Oke, kita mulai dari sama kayak tadi, dari sini dulu. Oke, berarti M ya, M1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Berarti ini X1 Y1 X2 Y2. Y2 nya berarti sama dengan 6 kurangi negatif 4 per X2 nya negatif 3 kurangi 2. 6 kurangi negatif 4, min jadinya plus ya, 6 tambah 4 per min 3 min 2 min 5. 6 tambah 4 10 per min 5 berapa? 10 bagi min 5 plus bagi min 10 bagi 5 2. Karena di sini tegak lurus berarti tegak lurus. M1 kali M2 sama dengan min 1. M1 nya berapa? Negatif 2 kali M2 sama dengan min 1. Berarti M2 sama dengan min 1. Karena ini kali, ubah jadi bagi ya. Bagi boleh diubah jadi per min 2. Berarti sama dengan min bagi min plus setengah. Berarti ya, titiknya berapa titiknya? Titiknya ini 0,6. Masukin ke persamaan. Ini berarti X1, yang ini Y1. Berarti Y min Y1 sama dengan M kaliin X min X1.
Y nya tetap Y min Y satunya 6, M nya setengah, X nya tetap kurangi X satunya 0. Berarti Y min 6 sama dengan setengah kali X setengah X ya. Setengah kali 0 nggak usah ditulis 0 soalnya ya. Berarti Y sama dengan setengah X min 6 pindah ruas jadinya plus 6. Oke, seperti ini ya. Sampai sini paham ya? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.